Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Fatimah SS MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar Sasa. Yang kami hormati juga pemateri 1, Mbak Yuni Elmi, dan pemateri 2, Mbak Putri Handayani. Dan yang kami banggakan teman-teman peserta seminar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah dengan segala nikmat yang diberikan, dan semoga webinar pada sore hari ini dengan tema karya sastra bermakna berjalan dengan lancar. Hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan sedikit CV dari para pemateri. Pemateri pertama, Saudari Yuni Elmi Fauziah, dengan riwayat pendidikan lulusan SMK 3 Kendal dan sekarang menjadi mahasiswa semester 6 Universitas PGRI Semarang. Pemateri kedua, Saudari Putri Handayani, dengan riwayat pendidikan lulusan SMA Kesatuan 2 Semarang dan sekarang menjadi mahasiswa semester 6 Universitas PGRI Semarang. Forum ilmiah ini sangat penting untuk diikuti karena banyak informasi yang bisa diperoleh. Informasi lebih mudah dipahami jika ada diskusi yang efektif sehingga harapan utamanya akan muncul gagasan baru. Maka dari itu diharapkan untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada acara kali ini. Yang pertama, para peserta diharapkan memperhatikan diskusi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, para peserta dimohon untuk mematikan gadget atau gawai saat diskusi berlangsung. Yang ketiga, penyampaian setiap pemateri diberikan waktu selama 10 menit. Dan yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Dengan masing-masing termin terdiri dari 3 penanya dan batas waktu 5 menit. Dan yang kelima, setiap penanya hanya diperbolehkan memberikan 1 pertanyaan dengan cara mengacungkan jari dan menyebutkan identitas. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada pemateri pertama, Mbak Yuni Elmi Fauziah, untuk menyampaikan materinya.
Terima kasih untuk Mbak Istiqomah. Di sini saya ingin memperkenalkan PPT saya yang berjudul Nilai Pendidikan Karakter dan Cerpen Guru karya Putu Wijaya. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah suatu karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa kejadian yang dialami oleh satu tokoh saja. Kisah yang terjadi pada cerpen terjadi saat peristiwa yang menumbuhkan peristiwa tersebut. Pendidikan karakter sebaiknya diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan yang holistik. Penanaman dengan model seperti itu akan mengantarkan seseorang kepada kebiasaan yang baik. Seperti orang tua memberikan contoh perilaku yang positif kepada anak-anaknya, agar menjadi pribadi yang berpikir positif, berakhlak mulia, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab. Nilai pendidikan karakter pada karya sastra, khususnya cerpen, dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, sehingga peneliti tertarik membahas masalah pendidikan karakter pada karya sastra cerpen dengan topik nilai pendidikan karakter dan cerpen Guru karya Putu Wijaya. Pemilihan topik tersebut membahas masalah yang pertama, hakikat pendidikan karakter, dua, nilai pendidikan karakter dalam cerpen Guru karya Putu Wijaya. Selanjutnya metode penelitian, yaitu penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data-data yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dalam objek penelitian, yaitu cerpen berjudul Guru karya Putu Wijaya. Teknik yang digunakan peneliti yaitu mengidentifikasi nilai pendidikan karakter pada cerpen Guru karya Putu Wijaya sebagai objek penelitian. Yang kedua, mengklasifikasikan data yang telah ditentukan. Ketiga, mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang telah diperoleh. Dan yang keempat, menyajikan data yang diperoleh. Untuk penyajian data dari hasil pencatatan mengenai apa yang dianalisis, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan ungkapan yang dikutip pada cerpen Guru karya Putu Wijaya, dan data yang mewujudkan nilai pendidikan karakter. Penelitian memerlukan data karena berguna untuk mengetahui hasil dan penelitian. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu hakikat pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter pada individu seseorang yang mencakupi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan, maupun kebangsaan. Tujuan pendidikan karakter ada 4 jenis, diantaranya nilai religius, nilai budaya, lingkungan, dan potensi diri. Nilai pendidikan karakter dalam cerpen Guru karya Putu Wijaya, peneliti memperoleh pemahaman gambaran sosial budaya masyarakat dalam cerpen Guru karya Putu Wijaya. Data tersebut dianalisis melalui pendekatan sosiologi sastra dan aspek masalah sosial, disorganisasi keluarga, masalah lingkungan hidup, kemiskinan, masyarakat modern, masalah generasi muda dalam cerpen Guru karya Putu Wijaya. Dengan demikian, pendidikan karakter menginterpretasi dalam diri seorang manusia dan aktualisasi dalam perilaku sehari-hari. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pendidikan karakter, yaitu perasaan dan tindakan, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik, agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupannya sebagai individu, dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter ditunjukkan untuk membangun nilai karakter pada diri peserta didik. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai jujur, adil, kreatif, tanggung jawab, disiplin, dan beberapa nilai lainnya. Nilai-nilai pendidikan karakter juga dapat dijumpai dalam permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan.
Melalui implementasi karya sastra cerpen, pada pendidikan karakter diharapkan individu tumbuh menjadi manusia dewasa yang berbudaya, mandiri, mampu mengekspresikan diri dengan pikiran dan perasaan dengan baik, berwawasan luas, kritis, berkarakter, halus budi pekerti, dan santun. Itulah paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Tini atas Terima kasih Mbak Iwi. Materinya sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya materi kedua kita yaitu Mbak Putri Handayani. Waktu 5 menit. Di sini saya akan membahas hasil analisis dari penelitian saya berjudul Resepsi Membaca Terhadap Cerpen Hijab Mahkota Wanita karya Kalila. Hasil penelitian dan pembahasan cerpen ini menceritakan tentang gadis bernama Dirsa, seorang anak yang sangat berakhlak mulia dengan berbagi ilmunya dengan orang lain yang dibuktikan ia mengaji anak-anak di masjid dekat sekolah. Dirsa lebih memilih mengaji untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, ia juga patuh dan taat terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa, seperti saat suara azan berkumandang dengan merdu sudah siap melaksanakan sholat bersama jemaah perempuan yang lain. Ditunjukkan juga bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, yaitu berupa memakai hijab, yang memang kewajiban sebagai muslimah. Kemudian ada tokoh yang bernama Vira, yang tak lain adalah teman sekelas Dirsa. Vira remaja cantik kaya raya dengan banyak teman serta kepopuleran yang melekat pada dirinya. Dari segi penampilan antara Dirsa dan Vira itu berbeda. Si Dirsa yang sehari-harinya selalu memakai hijab, sedangkan Vira masih belum berhijab. Walaupun Dirsa dan Vira teman sekelas, tapi mereka tak akrab, tapi setidaknya saling tahu nama. Resepsi membaca terhadap cerpen Hijab Mahkota Wanita akan dijelaskan berdasarkan dua aspek tersebut, menyangkut aspek intelektual yang terbagi atas tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, diksi, amanah, dan aspek emosional. Yang pertama, tema. Memberikan pilihan jawaban yang sama terhadap pemilihan tema yang sesuai untuk cerpen Hijab Mahkota Wanita, yaitu pentingnya hijab bagi seorang perempuan muslim, menjadi tema yang dipilih oleh setiap responden. Kemudian yang kedua, di alur. Para responden mempunyai tanggapan terhadap cerpen bahwa cerpen itu menggunakan alur maju. Yang ketiga, ada penokohan. Mempunyai tanggapan 50% memilih religius sebagai karakter dari tokoh Dirsa, dan 50% memilih Patu Dantara sebagai karakter dari tokoh Dirsa. Yang keempat, latar. Aspek pengetahuan latar dibagi atas 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai latar tempat, 90% mahasiswa responden menjawab tempat makan, kafe, sekolah, toko buku, dan sisanya menjawab taman kota, masjid, rumah. Pertanyaan kedua, 100% menjawab malam, pagi, sore. Untuk menyatakan latar waktu pada cerpen, pertanyaan ketiga, 90% mahasiswa responden memilih bahagia, terharu untuk menyatakan latar suasana pada cerpen, dan 10% memilih kesepian, ketakwaan sebagai latar suasana. Yang kelima, sudut pandang. Tanggapan dari responden terhadap aspek pengetahuan sudut pandang diperoleh hasil sebagai berikut. 100% mahasiswa memilih sudut pandang orang pertama. Yang keenam, ada diksi. Pada pertanyaan aspek pengetahuan diksi, responden terbagi atas 2 pendapat. 80% responden berpendapat bahwa diksi atau pemilihan katanya mudah, 20% berpendapat diksi atau pemilihan katanya lumayan sulit. Yang ketujuh ada amanat. Dalam aspek pengetahuan, amanat 90% responden memilih berhijab adalah kewajiban bagi seorang muslimah, dan memperbaiki diri adalah salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Sebagai amanat yang tersirat, sedangkan 10% responden memilih tetap berbuat baik meskipun telah disakiti. Sebagai amanat yang tersirat.
Berdasarkan paparan hasil di atas, dapat dinyatakan bahwa tanggapan aspek pengetahuan dan aspek emosional pembaca terhadap cerpen ini sangatlah bervariasi. Semua responden memberikan tanggapan yang berbeda-beda pula terhadap cerpen Jepang Kota Wanita karya Kalila. Perbedaan itu memberikan penguatan bahwa setiap karya sastra berpeluang ditanggapi oleh semua kalangan pembaca sesuai pertimbangan aspek pengetahuan dan emosional yang terdapat di dalam karya sastra termasuk cerpen yang telah diteliti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya, sebelumnya terima kasih Mbak Putri sebagai pemateri kedua yang menyampaikan materi resepsi pembaca terhadap cerpen Hijab Mahkota Wanita karya Halila. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Peserta yang ingin bertanya bisa menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Bagi yang ingin bertanya kepada kedua pemateri, kami persilakan. Silahkan yang ingin bertanya. Saya beri waktu lagi 10 detik lagi. Yang ingin bertanya bisa. Hadirin sekalian, belum ada pertanyaan sepertinya, sudah pada paham dengan penjelasan untuk para pemateri. Untuk selanjutnya, para hadirin, demikianlah webinar sastra kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan yang banyak selama diskusi berjalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.